Mengerikan, video rudal Azerbaijan hantam gudang senjata Armenia. Kementerian Pertahanan Azerbaijan kembali mempublikasikan video serangan dahsyat ke posisi pasukan Armenia di Nagorno-Karabakh. Tak diketahui pasti di mana posisi serangan itu dilancarkan, hanya saja tampak sejumlah bangunan hancur diledakkan oleh serangan udara militer Azerbaijan. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari Sputnik News, serangan pasukan Azerbaijan itu dilancarkan pada malam hari. Video itu menunjukkan serangan diarahkan ke sejumlah bangunan yang diduga adalah infrastruktur vital pasukan Angkatan Bersenjata Armenia dan pasukan pertahanan Arshak. Serangan artileri yang dilakukan selama pertempuran malam di markas infrastruktur, gudang senjata dan amunisi unit militer Angkatan Bersenjata Armenia, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Azerbaijan. Sejumlah pengamat militer menduga serangan ini dilakukan pasukan Azerbaijan pada tanggal 7 Oktober 2020 malam atau 8 Oktober 2020 dini hari waktu setempat. Namun para pengamat yakin serangan ini diincarkan sebelum militer Armenia kembali menyerang kota Ganja, Azerbaijan yang dianggap sebagai serangan balasan. Dalam akun Instagram resminya, Kementerian Pertahanan Armenia kerap menunjukkan video serangan pasukannya ke sejumlah titik yang diduduki tentara Armenia. Tak hanya itu, otoritas pertahanan Azerbaijan ini juga menyebar video saat serangan udara menghancurkan sejumlah tank dan kendaraan tempur Armenia. Meski sejumlah negara Eropa mendesak agar Armenia dan Azerbaijan secara menggelar perundingan gencatan senjata, pertempuran tetap saja berlanjut. Perang yang sudah berlangsung selama hampir 2 pekan itu diprediksi sudah menelan ribuan korban jiwa dari kedua belah pihak termasuk warga sipil Armenia dan Azerbaijan. Dalam berita sebelumnya, Viva Militer melaporkan jika Presiden Republik Nagorno-Karabakh Arayik Harutyunyan luka parah akibat serangan rudal pasukan Azerbaijan. Sejak perang kembali meletus pada 27 September 2020, Armenia dan Azerbaijan sama-sama mengumumkan situasi darurat militer. Baik Armenia dan Azerbaijan langsung memobilisasi armada tempur militernya ke wilayah Nagorno-Karabakh yang menjadi pusat konflik bersenjata kedua negara. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, Elkan Alasgarov tak hanya membuktikan jika serangan militer Armenia ke 6 kota Azerbaijan, tetapi juga mengecam aksi brutal seperti halnya Nazi Jerman di bawah komando Adolf Hitler. Direktur Dewan Ahli Jaringan Baku bahkan menyebut para pemimpin politik dan militer Armenia memiliki banyak kesamaan sebagai penganut paham fasisme dan juga rasisme. Dalam berita Viva Militer sebelumnya dilaporkan Alasgarov membongkar fakta jika pasukan Azerbaijan tak hanya membombardir kota Ganja, Terter, dan Horadiz saja, akan tetapi 3 kota lainnya yakni Mingshevir, Shamkir, Absheron juga tak luput dari serangan Armenia. Tak hanya itu, Alasgarov juga memastikan jika militer Armenia tidak menggunakan roket untuk menyerang 6 kota itu, akan tetapi menggunakan rudal balistik Iskandar dan Tokayu dan memiliki jangkauan dan daya ledak yang sangat dahsyat. Kecaman Alasgarov terhadap aksi militer Armenia pun muncul. Alasgarov menyebut serangan rudal Armenia sama seperti apa yang dilakukan Hitler pada September 1944 saat melancarkan serangan rudal FAU-1 dan FAU-2 di London, Inggris, dan juga 2 kota di Belgia, Antwerp dan juga Liege. Keputusan kepemimpinan militer politik Armenia untuk menembaki kota Shamkir, Ganja, Mingshevir, dan wilayah Absheron, Azerbaijan dengan menggunakan rudal balistik Iskandar dan Tokayu menyerupai tindakan Hitler sebelum kematiannya dengan peluncuran FAU-1 dan FAU-2 di kota-kota damai Inggris, ujar Alasgarov dikutip Viva Militer dari Armen Press. Alasgarov juga menyatakan jika Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dan Menteri Pertahanan Armenia Letnan Jenderal David Tonoyan menganut paham rasisme dan fasisme seperti halnya Nazi dan Hitler. Pernyataan Alasgarov ini menjawab hinaan yang pernah dikatakan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Armenia, Letnan Jenderal Onik Gasparyan, yang pernah menyebut Azerbaijan adalah sisa-sisa suku Gua nomaden tanpa tanah air.
Tindakan dan pernyataan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dan Menteri Pertahanan David Tonoyan memiliki banyak kesamaan dengan Nazi di Jerman. Ini adalah kegagalan dari kebijakan Miastum dan Anschluss, yakni meyakini aneksasi wilayah pendudukan Karabakh, kata Alaskarov melanjutkan. Ideologi ini adalah rasisme fanatik yang melekat dalam lingkaran penguasa Armenia. Cukup mengutip fakta bahwa Panglima Angkatan Bersenjata Armenia, Onik Gasparian, memerintahkan unit militer tambahan untuk perang di Karabakh. Dia menyebut Azerbaijan sebagai sisa-sisa suku Gua nomaden tanpa tanah air, ucapnya. Di sisi lain, sementara itu Kementerian Pertahanan Azerbaijan melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata negara itu telah berhasil menonaktifkan sistem rudal surface-to-air Stiklus Armenia selama perang sengit di konflik Nagorno-Karabakh. Sistem rudal yang dihancurkan itu adalah senjata pertahanan buatan Rusia. Selama pertempuran kemarin di wilayah pemukiman Susaken di distrik Khojaly. Sistem rudal anti pesawat S-300 milik musuh dihancurkan, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataannya. Untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang, pihak Armenia memusatkan pasukan tambahan ke arah Matagis dan pada pagi hari tanggal 30 September berusaha menyerang lanjut kementerian tersebut. Aktivitas musuh dicegat, pasukan Azerbaijan melakukan serangan balik untuk menetralkan lawan. Sambung pernyataan Kementerian Pertahanan Azerbaijan, pertempuran sengit berlanjut. Lebih lanjut, kementerian itu melaporkan banyak korban berjatuhan di Armenia selama 3 hari pertempuran dari 27 September hingga Rabu pagi. Pada Selasa lalu, Kementerian Pertahanan Azerbaijan memperingatkan bahwa Angkatan Bersenjata negara itu akan menghancurkan sistem rudal pertahanan udara ADMS S-300 Armenia jika senjata itu dikerahkan di Nagorno-Karabakh. Pada 27 September lalu, pihak Baku mengatakan bahwa Armenia telah menembaki posisi tentara Azerbaijan. Sebaliknya, pihak Yerevan mengklaim bahwa Angkatan Bersenjata Azerbaijan telah melancarkan serangan ke arah Nagorno-Karabakh, menembaki daerah berpenduduk termasuk ibu kota Stepanakert. Kedua belah pihak melaporkan adanya korban jiwa termasuk di antaranya warga sipil. Otoritas Armenia mengumumkan darurat militer dan mengumumkan mobilisasi pasukan. Azerbaijan juga mengumumkan darurat militer di seluruh wilayahnya dan mengumumkan mobilisasi pasukan secara parsial. Konflik antara Armenia dan Azerbaijan diketahui pecah pada Februari 1988. Keduanya memperebutkan dataran tinggi Nagorno-Karabakh, wilayah sengketa yang pernah menjadi bagian dari Azerbaijan sebelum pecahnya Uni Soviet. Namun wilayah yang dikendalikan oleh etnis Armenia itu mengumumkan pemisahan dirinya dari Republik Sosialis Soviet Azerbaijan. Pada tahun 1992 hingga 1994, ketegangan memuncak dan meletus menjadi aksi militer skala besar setelah Azerbaijan kehilangan kendali atas Nagorno-Karabakh. Pembicaraan tentang penyelesaian sengketa Nagorno-Karabakh telah berlangsung sejak tahun 1992 di bawah Minsk Group yang dipimpin oleh 3 negara Rusia, Prancis, dan Amerika Serikat.